Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rianto Alfian Marusiki dari jurusan Ilmu Komputer kelas 15.4A.05 NIM 15200-326. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu computing dari latar belakang, pengertian hingga sampai karakteristik mobile computing. Ya, di sini sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin luar biasa, maka kebutuhan akan perangkat bergerak dan berkomputasi semakin dibutuhkan. Hampir tidak mungkin untuk membawa personal komputer kemana-mana karena ukurannya yang lumayan besar dan berat, serta tidak praktis. Para ilmuwan berpikir ulang untuk menjawab masalah ini, sehingga gagasan demi gagasan muncul seiring dengan canggihnya perkembangan dunia dan imajinasi seseorang dalam berpikir tentang masa depan. Perkembangan pesat teknologi informasi telah menghadirkan media komunikasi dan global internet yang memudahkan orang untuk bertukar informasi tanpa batasan geografis dan waktu. Munculnya teknologi mobile seperti handphone, PDA, personal digital assistant, dan smartphone pada saat internet sudah mulai dikenal luas, menghadirkan revolusi baru dalam dunia komunikasi global yang menggabungkan teknologi mobile dengan teknologi internet yang sering disebut dengan mobile computing. Mobile computing adalah suatu penyajian informasi yang menggunakan mobile device seperti handphone, PDA, atau laptop dengan bantuan media komunikasi wireless. Pengertian mobile computing. Mobile computing atau komputasi bergerak memiliki penjelasan, salah satunya komputasi bergerak merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan mudah dibawa atau berpindah tempat. Beberapa pengertian tentang mobile computing diantaranya: 1. Mobile computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. Kedua, merupakan kemajuan teknologi komputer sering disebut sebagai mobile komputer atau biasa disebut portable komputer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau yang biasa disebut dengan nirkabel. 3. Sekumpulan peralatan hardware, data, dan perangkat lunak aplikasi yang memobilisasi berpindah. 4. Merupakan kelas tertentu dari sistem distribusi di mana beberapa node dapat melepaskan diri dari operasi terdistribusi, bergerak bebas, dan melakukan koneksi kembali pada jaringan yang berbeda. 5. Tidak sama dengan wireless computing. Dari definisi di atas, dapat dipahami mengapa dibutuhkannya mobile computing. Kata kuncinya adalah manusia dinamis senantiasa bergerak dan berkembang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, sehingga membutuhkan suatu device yang mampu mengikuti pergerakan setiap manusia bergerak. Di sini dilihat dari dua sisi, yaitu orang dan device, atau dapat disebut juga dengan sebuah komputasi menggunakan teknologi yang tidak terhubung secara fisik atau dalam jarak jauh atau lingkungan mobile non-statik. Ya, di sini yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan mobile computing. Perkembangan mobile computing hingga kini sangat luar biasa. Hal ini tidak lepas dari perkembangan mobile computing dari waktu ke waktu. Berikut ini dibahas sedikit mengenai sejarah perkembangan mobile computing yang ini. 1. Dynabook. Alan Kay mengembangkan sebuah komputer portable yang nantinya menawarkan sebuah media elektronik yang modern yang dapat diperuntukkan untuk anak-anak. Graphical control interface dengan ikonik komputer ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi yang ada saat ini. Yang kedua, Grid Compass 1100. Teknologi ini dirancangkan dan dikembangkan oleh Grid sangat terdepan. Covernya dapat dilipat dan
terintegrasi sebuah flat screen serta casing dan magnesiumnya yang ultra high. Namun, ini diteruskan dan dikembangkan oleh Bill Mogrid. Ini terlalu mahal dengan harga mencapai 10.000 US dollar. Hanya kalangan militer Amerika Serikat dan NASA saja yang dapat membelinya. Yang ketiga, Osborne 1. Proyek Osborne 1 dirilis pada April 1981. Komputer ini diterbitkan oleh Osborne Computer Corporation, perusahaan yang memang didirikan oleh Adam Brown. Komputer Osborne 1 sendiri memiliki berat 10,7 kg. Dan saat itu harga komputer ini adalah 16 juta. Tentu saja nilai harga 16 juta sangat merupakan nilai yang cukup tinggi. Karena harganya yang terlalu mahal, tentu tidak semua orang membeli perangkat ini. Apalagi perangkat ini terlihat memiliki bentuk yang aneh dengan layar 5 inci yang diusungnya. Meski terlihat aneh, Osborne 1 cukup memiliki perhatian terlebih. Perangkat ini juga sudah mendukung menyambung listrik, adanya baterai cadangan, modem port, keyboard, dan penyimpanan data flop drive 5/1/4 in yang berjumlah 2. Ya, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik mobile computing. Karakteristik dan keterbatasan. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh infrastruktur mobile computing antara lain: A. Mobilitas. Mobilitas dan portabilitas di sini didasarkan pada kenyataan bahwa pengguna membawa perangkat seluler kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, pengguna dapat melakukan kontak secara real time dengan sistem lain dari manapun mereka berada. B. Interaktivitas sosial. Perkembangan mobile harus memiliki kemampuan perangkat untuk berbagi data dan kolaborasi antar pengguna. C. Sensitivitas konteks. Karakteristik yang harus dimiliki oleh perangkat mobile selanjutnya adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan merespon data nyata atau simulasi yang unik untuk lokasi, lingkungan, dan waktu saat ini. D. Konektivitas merupakan kemampuan perangkat untuk terhubung secara digital untuk keperluan komunikasi data di lingkup apapun. E. Individual adalah kemampuan perangkat yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyediakan perencanaan pada kegiatan yang sulit dan penyesuaian individu. F. Ukuran kecil. Perangkat mobile juga dikenal sebagai handheld, palm tops, dan pada ponsel pintar. Karena ukurannya yang kira-kira mirip telepon, perangkat seluler tipikal akan pas dengan tangan atau saku orang dewasa. G. Komunikasi nirkabel. Perangkat mobile biasanya mampu berkomunikasi dengan perangkat serupa lainnya dengan komputer dan sistem stasioner, dengan jaringan dan telepon portable. Perangkat seluler dasar dapat mengakses internet melalui jaringan Bluetooth atau Wi-Fi, dan banyak model dilengkapi untuk mengakses telepon seluler dan jaringan data nirkabel juga. Kedua, keterbatasan mobile computing. Mobile computing memerlukan dukungan dari banyak teknologi yang sempurna tanpa celah dan memerlukan banyak dukungan dari teknologi seperti 1. Teknologi perangkat jaringan, 2. Protokol jaringan, ketiga perangkat mobile, keempat adalah perangkat lunak dan lain sebagainya. Bagian-bagian tersebut mempunyai keterbatasan masing-masing yang akhirnya menjadi kompleks saat berbagai perangkat itu terhubung menjadi satu. Permasalahan keterbatasan infrastruktur mobile computing. 1. Kebutuhan bandwidth jaringan yang besar. Kebutuhan akan mobilitas pada infrastruktur mobile computing memaksa infrastruktur ini menggunakan jaringan nirkabel dengan beragam lebar pita jaringan bandwidth. Telah banyak teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan nirkabel, mulai dari GPRS, EGIT,
hingga 4G bahkan 5G. 2. Standar keamanan. Beberapa teknologi memang sudah diterapkan dalam infrastruktur mobile computing dari sisi jaringan, yaitu teknologi keamanan yang sudah sangat umum digunakan VPN, Virtual Private Network, dan beberapa sistem pengaman lainnya. Dalam infrastruktur mobile computing, banyak celah untuk melakukan tindakan kejahatan, sehingga perlu diperhatikan membuat rumitnya melakukan penjaminan keamanan yang baik dalam infrastruktur mobile computing. Ketiga, sumber daya energi. Perangkat mobile mempunyai kelebihan di mana perangkat mampu dibawa kemana-mana, mudah untuk terkoneksi, dan beragam kemudahan lainnya. Namun kenyataannya perangkat mobile memiliki sumber daya yang terbatas. 4. Intervensi dari sinyal atau gelombang lainnya. Memanfaatkan gelombang untuk dapat terhubung adalah ciri khas dari jaringan nirkabel. Penghalang seperti dinding, gedung tinggi, dan penghalang lainnya akan menghambat gelombang yang dipancarkan. 5. Interaksi dengan user melalui aplikasi. Sebagai pengguna, kita memerlukan adanya kemudahan di dalam menggunakan aplikasi sistem operasi. Kemudahan ini dapat ditunjang dari bagaimana user interface dirancang, disusun, dan diimplementasikan dengan tepat. 6. Keterbatasan memori penyimpanan. Kemampuan memori penyimpanan pada perangkat mobile sangat terbatas jika dibandingkan dengan perangkat komputasi seperti PC desktop. Kelebihan penggunaan perangkat mobile. 1. Infrastruktur mobile computing memiliki sifat ekstrim personalization, yaitu sangat personal. 2. Dapat dibentuk sesuai kebutuhan yang spesifik terhadap masing-masing pribadi pengguna. Ketiga, perangkat mobile ini sangat penting bagi setiap orang sehingga muncul istilah ponsel di antara kunci dompet. Yang keempat, yang terakhir adalah sifat portable atau dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat digunakan untuk bekerja, berbelanja online, maupun bermain game di mana saja dan kapan saja. Ya, demikian penjelasan saya mengenai mobile computing. Mungkin ada sebagian salah kata maupun cara pengungkapan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.